Saya akan membacakan dari ayat yang ke-11 ya. Saya tidak baca semua ya, ayat 11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ya, arti Yohanes itu Yahweh yang memberikan anugerah, dari kata Yo atau Yah ya, dan Hanan Yohanes artinya adalah satu anugerah Tuhan. Anak yang dianugerahkan Tuhan kepadamu. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar dan di hadapan Tuhan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya sampai dia kemudian lahir. Kita akan lihat ayat 19. Siapakah malaikat itu? Saudara, malaikat itu akhirnya memperkenalkan diri. Ya, ada malaikat yang tidak memperkenalkan diri, dia datang dan tidak beritahu. Ada malaikat yang sudah ngomong-ngomong baru dia mengatakan, "Siapa aku?" Nah ini saudara, ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Jadi waktu Natal itu, peristiwa Tuhan Yesus lahir, ada berapa malaikat? Yang paling utama itu Gabriel, pemberitahu tentang kelahiran Mesias. Ya, kalau Mikael itu biasanya berkaitan dengan peperangan rohani, itu Mikael melawan iblis gitu kan. Nah itu Mikael. Tapi berita itu yang menyampaikan berita, dan dikatakan Gabriel, dia mengatakan, "Akulah Gabriel yang melayani Allah." Statusnya itu jelas. Malaikat itu pelayan Allah. Dan dikatakan diutus berbicara dengan engkau dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Kabar baik itu artinya Injil, Evangelium. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini akan terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudara, kapan kita bisa menunggu pemulihan Tuhan dan pelepasan dalam masalah hidup kita? Apakah itu pekerjaan, kebangkrutan? Saudara, tema-tema seperti ini di gereja-gereja Pentakosta karismatik itu sangat disukai. Dan tema-tema seperti ini di gereja-gereja yang mainline sangat Injil ini, dan juga gereja Reform, itu jarang sekali dibicarakan biasanya. Jadi ini perbedaan sudut pandang. Saudara perhatikan, karena engkau tidak percaya, maka terjadilah bisu dan tidak dapat berkata. Dan tidak dikatakan Zakaria ini tuli, enggak saudara ya. Jadi kemungkinan dia mendengar, karena tidak dikatakan, dia cuma bisu. Biasanya bisu dengan tuli biasanya gitu. Tapi banyak tafsiran, ada yang nafsirkan bisu tuli gitu ya. Tapi kita tahu bahwa kalau tidak dikatakan Alkitab, ya kita percaya yang dikatakan Alkitab. Di luar itu kita jangan ikut terjebak dalam tafsiran yang berbahaya. Dikatakan di sini, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudara, saya tanya sekarang, siapakah Zakaria ini? Kalau kita lihat siapakah Zakaria ini, ayat ke-6. Zakaria dan Elisabet, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Betul kan? Loh, kenapa nggak percaya? Nah, ini kan cacat. Saudara, status kita di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang yang diselamatkan Tuhan, dibenarkan Tuhan, dan kita hidup akan mendapatkan satu harapan pada Tuhan. Saudara, itu semua adalah tidak terganggu dengan ketidakpercayaan, tidak terganggu dengan kelemahan dan dosa kita.
status yang Tuhan berikan pada kita, saudara, itu yang dijanjikan Tuhan, yang sudah diberikan pada kita, itu arti Yohanes sebenarnya, Yohanan. Saudara, itu tidak bisa dihapus dengan dosa kita, kelemahan kita, ketidaksetiaan kita, dan termasuk bangsa Israel. Kenapa? Karena Tuhan yang janji. Jadi janji Tuhan itu di atas segala kelemahan kita, dan Tuhan bukan membiarkan kita tidak setia, tidak percaya, terus dibiarkan terus, ya kamu nggak mungkin masuk kerajaan surga. Tapi Tuhan, ketidakpercayaan yang dilihat oleh Tuhan, diubahkanlah hatimu menjadi percaya. Nah itu, saudara. Jadi waktu Tuhan berjanji, di dalam kelemahan kamu, di dalam segala ikatan, di dalam dunia ini, kita seringkali jatuh, saudara. Tuhan berjanji dan tidak akan hilang. Janjinya tidak akan hilang. Kenapa nggak akan hilang? Loh, ini kan melanggar hukummu. Zakaria melanggar hukum Tuhan, tidak percaya, malaikat ngomong nggak percaya, bisulah kamu, bisu dia. Karena kamu nggak percaya. Loh, kan dia orang benar, Pak. Tidak percaya celah. Kenapa tidak percaya? Sudah banyak pengajaran yang mengatakan bahwa kita ingin itu Natal itu sempurna. Kalau bisa jadi manusia itu nggak berdosa lagi, kan enak. Saudara, nggak bisa seperti itu. Saudara. Kenapa? Karena di situ ada satu perkataan Tuhan yang mengatakan kalimat-kalimat yang membuat kita akhirnya menikmati anugerah yang begitu luar biasa, kasih setia Tuhan. Apa itu? Saudara, kita diizinkan Tuhan dan diberikan oleh Tuhan, diproses dengan luar biasa, dan kita ikut memikul salib bersama dengan Kristus. Bukan salibnya Kristus kita pikul, bukan. Bukan, saudara. Bagaimana saya belajar seperti Kristus yang mengangkat salib itu dan membantu kita untuk melihat bahwa penderitaan-penderitaan ini saya bisa terlepas waktu saya memikul salib bersama Yesus memikul salib saya. Pikul salib itu kuk yang diberikan itu, saudara, itu artinya bahwa saudara, bukan kita yang melakukan pikul salib, tetapi Yesus melakukan pikul salib. Dan waktu kita dalam penderitaan, kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan, jejak-jejaknya, teladannya, contohnya, dan seluruh daripada jalannya itu, saudara, itu menjadi jaminan bagi kita. Di situ, saudara. Jadi Tuhan Yesus menjalankan itu tanpa ada cacat celah. Dia manusia tanpa cacat celah dan tidak berdosa. Betul kan? Nah, sedangkan Zakaria, Simeon, dan semua orang-orang yang ada itu, termasuk Yusuf, di dalam kelemahan itu. Saudara, kebenaran Natal yang tidak pernah kita dengarkan terlupakan itu apa? Sebaik-baiknya Zakaria, serohani-rohanya, sesalah-salehnya Yusuf, atau sebaik-baiknya Imam Zakaria, sehebat-hebatnya berdoa seperti Simeon. Saudara, kita adalah manusia yang tidak sempurna. Jadi jangan sekali-sekali kita berpikir ada manusia yang sempurna, ada manusia yang bisa hidup tanpa cacat celah, tanpa Tuhan. Saudara, seperti berlawanan. Kebenaran Natal yang kadang-kadang kita nggak bisa lihat itu adalah kenyataan kita hidup adalah saudara menerima seluruh hidup Kristus yang menerima kita dan menjadi jaminan kita menerima orang yang berdosa dan berkaitan dengan kita, apakah dosanya dia yang berdosa atau saya yang berdosa. Dan disitulah kita belajar memikul salib Kristus. Seperti Kristus memikul salib kita, kita juga memikul salib orang-orang yang akan menyalibkan kita, yang akan juga melukai hati kita. Kita pikul salibnya seperti Kristus pikul salib kita dan semua orang berdosa. Dan itulah keluarga Allah. Jadi saudara, di dalam keluarga Allah, di dalam keluarga seperti Yusuf dan Maria, waktu mereka menerima tanda petik aib ini, seorang kok hamil tanpa nikah, tanpa apapun kok bisa seperti itu. Sepertinya, saudara, nggak masuk akal ini. Maka Yusuf punya cara-cara dan punya
satu pemikiran secara tradisi, secara moral, secara perkawinan, Yahudi, dan semuanya itu memuncak gitu kan. Dan kemudian membuat satu keputusan yang tertinggi apa? Harus cerai. Nggak ada lain. Dan itu adalah kebenaran manusia, bukan kebenaran Tuhan. Kebenaran moral belum tentu kebenaran Tuhan. Kebenaran tradisi belum tentu kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Maria hamil dari mana. Tapi kita sudah memberikan penghakiman. Jadi Natal adalah orang yang menghakimi tanpa berpikir panjang. Seperti Yusuf. Akhirnya memutuskan, aku ceraikan dia dengan diam-diam. Saudara, kalau kita punya masalah didiamkan enak gak? Apalagi tanda petik yang mau jadi suami istri gitu. Diamin aja. Lu tahu sendirilah. Terus sampai akhirnya ujungnya kurang ajar. Berarti kamu tuh cerai ya? Kalau Maria sebagai manusia biasa diam-diam diceraikan gitu ya. Terus akhirnya begitu dia tahu dia diceraikan. Berarti kamu selama ini pura-pura terus ya? Wah, itu nggak enak, Sir. Tetapi waktu dia mau memutuskan dan sudah menjadi bulat keputusannya, malaikat datang. Saya tanya, Saudara, kenapa malaikat datang? Karena Yusuf nggak bisa sadar sendiri, Saudara. Ketidakmampuan Yusuf untuk melihat itu semuanya, dan dia hanya diikat dengan apa? Diikat dengan Taurat, diikat dengan tradisi, diikat dengan moral. Nggak bisa dia lari. Kecuali Tuhan datang, firman Tuhan datang, mengubahkan, menembus hatinya, baru semua bisa berubah. Nah, ini kebenaran Natal. Kebenaran Natal di sini. Kita seringkali berputar-putar dengan kebenaran kita sendiri. Secara moralnya gimana, hidup kita gimana, dan kita kemudian mengarahkan hidup kita seperti kita pikir, yang kita pikir baik itu bagaimana. Saudara, dari semua yang ada, perhatikan kalimat yang penting ini. Dari semua yang ada, saudara perhatikan, Yusuf, Maria, Zakaria, Elizabeth, Simeon, Hana tidak pernah tinggalkan ibadah hari Sabat. Itu kunci. Kalau hidupmu mau diberkati Tuhan, kalau hidupmu mau sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, dan kamu tidak mau dibuang oleh Tuhan, saudara, pertahankan dan pegang terus ibadah itu. Jika engkau mulai lepaskan, kau tinggalkan, engkau akan dibawa oleh kekuatan kegelapan di luar. Dan kau tidak akan bisa melawan. Hancur hidupmu. Orang-orang yang tidak setia di dalam ibadah, engkau sedang dikocok oleh setan. Engkau tidak tahu kekuatan kegelapan itu hebat sekali. Saya sampai sekarang sadar, kenapa akhirnya papa saya jadi pendeta. Karena dia melihat ada satu kebaikan di dalam hidup orang percaya, yaitu tentang apa? Begitu beribadahnya, begitu setianya. Jadi kalau saya nggak ke gereja, digebukin papa saya, saudara. Papa saya ateis, Konghucu. Tapi kalau kita nggak ibadah, terus kita tuh kadang-kadang marah juga. Kenapa sih papa sendiri nggak ke gereja, gitu kan? Kan kita balikin kan. Papa saya ngomong apa? Papa tahu gereja didik baik, nggak pernah jahat, dan buktinya ada semuanya. Kenapa Papa nggak ke gereja? Belum waktunya. Dia sendiri ngomong gitu. Sampai sekarang saya belum terbuka hati saya. Tapi dia tahu anak-anaknya harus ke gereja, harus sekolah minggu. Bayangkan, saudara. Sampai seperti itu. Nah, kita, anak-anak kita nggak dibawa ke sekolah minggu, nggak dibawa ke gereja. Saudara mau jadi apa? Saudara mau ngelawan dunia? Oh, hancur, saudara. Nggak mungkin, saudara, ngelawan dunia. Jadi peristiwa Natal ini, saudara, peristiwa yang berkaitan dengan apa? Dengan bait Allah, dengan ibadah, dengan sembahyang, dengan pujian, dengan doa. Jangan lupa, saudara. Akhir zaman juga sama, bagaimana kita menyambut Kristus. Ibadah, pujian, doa, dan itu yang bisa nyambut Tuhan. Bukan kamu seneng-seneng mau kemana, mau. Enggak, saudara. Bukan berarti kita kemudian
setiap hari Minggu nggak boleh nggak gereja, terus ke gereja gitu. Wow, bukan itu artinya, bukan sesuatu yang bersifat rutinitas, bukan, tapi jiwa kita, siapa yang kita dahulukan, itu jauh lebih penting. Ibadah itu mendahulukan belas kasihan Tuhan, dan itu ibadah. Dan waktu kita lihat apa yang terjadi dengan Elizabeth, yang terjadi dengan kebenaran-kebenaran ini, termasuk Yusuf, bagaimana dia kemudian dia mau menjalankan kebenaran, dia pikir ini benar, ini yang paling bagus, ini etika yang paling bagus, saya akan jalankan ini. Dan dia mengatakan, aku ceraikan engkau. Sama, saudara. Zakaria, Simeon, atau Yusuf tidak mampu mencerna firman Tuhan, saudara. Nggak mampu. Zakaria ngomong, dia berdoa, doamu dikabulkan. Yang doa siapa? Zakaria. Terus dikabulkan Tuhan. Yang nggak percaya siapa? Ya yang doa juga. Aneh juga ya. Yang doa-doa kamu sendiri, yang minta-minta kamu sendiri, terus tak kasih. Nggak percaya. Saudara, saya pernah ketemu dengan satu orang. Ya, ini satu orang ini baru ditinggal mati oleh istrinya. Dia duda, ya, duda, masih muda, ya, dia belum punya anak, dia duda. Dia berdoa dan dia setia berdoa. Biasanya dengan istrinya dia berdoa. Dan dia berdoa apa? Pingin punya anak. Doanya gitu kan, nggak punya anak, nggak punya, pengen punya. Doa itu untuk punya. Terus istrinya meninggal. Saya tanya tuh, bisa punya anak nggak? Ya mustahil. Istri meninggal punya anak, kawin lagi baru punya anak kan gitu kan. Tapi karena begitu baiknya istrinya orang Venezuela. Saudara kalau mau cari istri, carilah orang Venezuela. Saya beritahu, itu luar biasa setia. Melayani suami luar biasa. Ini bukan saya nggak punya istri Venezuela. Tapi teman saya punya istri Venezuela ini. Saudara, itu dari kita bangun sampai kita tidur, dilayani istri. Disiapkan istrinya semua. Wah, ini kayak Amsal 31 ini ya. Luar biasa nih. Jadi istrinya itu menyiapkan, dari dia bangun sampai suaminya tidur, itu dia selalu ada bersama dengan suaminya. Kenapa Venezuela itu selalu menjadi Miss Universe terus? Bukan karena kecantikannya, tapi moral karakter seorang wanita. Saudara harus tahu, Venezuela itu juara terus berpuluh-puluh tahun. Bukan soal kecantikannya, moral karakter seorang perempuannya itu luar biasa. Dan sekarang berganti-ganti sih. Nah, saudara, dia berdoa dan dia nggak mau cari istri lagi. Kenapa, saudara? Susah cari yang seperti saya mati itu. Dan gak mungkin dia cari seperti itu. Dan dia terus bergereja, berdoa, terus berdoa. Dan dia pengen punya anak kan. Lu istrinya gak ada, ya bisa punya anak. Ya harus punya istri, punya anak lagi kan gitu kan. Baru berdoa punya anak lagi, harus punya istri dulu kan, doanya diganti sekarang. Punya istri dulu baru punya anak. Tapi kenangan dengan istri pertama itu gak bisa hilang, saudara. Terus teman istrinya yang juga perempuan itu meminta dia untuk, kamu datang berdoa dong gitu. Dan Tuhan akan berikan kamu siapa tahu jodoh yang bagus, yang seperti kamu harapkan dan Tuhan yang ia sediakan. Dia akhirnya ya udah, ya dia doa, terus sampai 2 tahun nggak ketemu, yang ketemu. Nah, teman istri yang perempuan ini, dia pergi, ada tugas suaminya pergi, tentara ya, pergi. Dan mati. Dia yang mimpin doa, yang juga menasihati dia berdoalah gitu. Dan mati, dia punya anak 2, yang perempuan ini, teman istrinya ini. Dia pergi kan, udah berapa tahun, udah 4 tahun dia pergi. Terus karena suaminya meninggal dan dia punya rumah di tempat yang asalnya, dia balik lagi asalnya karena dia nggak bisa kerja di sana. Dia mengandalkan suaminya, dia balik lagi ke sini dan dia balik lagi ke doa tadi. Dan diserahkan lagi lah
doa itu kepada dia. Oh, kamu udah balik, ya udah kamu balik lagi, kamu diserahkan pada kamu. Nah, kedua orang ini saling berdoa. Tetapi mereka nggak pernah percaya kalau antara kebutuhan duda dan janda ini disatukan oleh Tuhan. Yang ini ingin punya anak harus punya istri. Yang ini sudah punya suami, punya anak. Nah, gitu kan? Betul kan? Dan klop kan? Kalau yang Tuhan jodohin kan siapa tahu. Dan waktu mereka berdoa, si duda berdoa Tuhan gitu. Si janda berdoa, saya udah punya anak. Kan nggak mungkin ada orang mau kawin dengan saya udah punya anak. Mikir panjang lah gitu kan. Nah, dua orang ini berdoa, sama-sama berdoa. Tapi yang memberikan jalan tengahnya itu bukan malaikat, saudara. Bukan malaikat. Tapi mama mertua dia yang ikut di gereja yang sama dan beritahu, kamu tuh ya, dua orang itu ya, doa lama udah kenal sudah hampir 7 tahun, 8 tahun. Kalian itu sudah dijodohin Tuhan di tempat doa yang sama dan sama-sama berdoanya, sama-sama kebutuhannya. Kenapa nggak mau? Nah, diklik itu aja. Akhirnya mereka mulai sadar. Yang duda mulai sadar, yang janda mulai sadar. Iya ya. Akhirnya mereka bertemu ngomong-ngomong gitu. Jadi, saudara. Dan waktu ditanya, dan waktu dia kesaksian, waktu saya menerima sang duda dan sang duda menerima sang janda, saudara, nggak masuk akal. Diputernya oleh Tuhan itu loh, kok lama ini harus 4 tahun ke sana ini, ketemu lagi, lo ketemu. Itu rahasia Natal. Saya sampai hari ini nggak pernah bisa mikir kalau Ibu Ike ini ketemu saya di Bandung dengan si Feni anaknya. Udah 15 tahun. Tapi Tuhan putar-putar ketemu di sini. Siapa yang mengatur semuanya? Tuhan, bukan kita. Kenapa diatur Tuhan? Karena ada satu yang ingin kita saling melayani satu sama lain di dalam seluruh apa yang sudah dikerjakan dengan kasih Tuhan. Saudara, Tuhan ingin membuktikan pada kita, ini loh, aku tetap setia, aku berikan ini semuanya. Dan jika aku setia seperti ini, hendaklah kalian juga saling setia dalam beribadah, berkeluarga di dalam Tuhan. Saudara, ini kebenaran-kebenaran Natal yang kadang-kadang kita nggak pernah membuka rahasia-rahasia ini, sehingga waktu kita mengalami satu kehidupan yang kosong, kemudian tidak ada jalannya, buntu, kita nggak kembali pada Alkitab. Terus dikasih jalannya, loh kok bisa? Kok nggak mikir yang dari dulu seperti ini? Oh, jadi kamu akhirnya jadi istri saya. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, kita bahas sekarang tentang aib. Ya, apa itu aib? Saudara, dalam perjanjian lama, aib itu ada 2. Perjanjian baru ada 2. Dan selalu gitu ya, berpasangan. Yang pertama adalah herpa. Atau bahasa Ibrania. Herpa dan boshet. Ya, boshet. Apa artinya herpa? Herpa adalah sesuatu yang menjadi celaan, hinaan. Seperti orang nggak punya anak, perawan tua yang sampai 40 tahun nggak kawin-kawin, atau sampai 50 tahun nggak kawin-kawin. Saudara, itu sesuatu yang menjadi stigma secara sosial. Wah, ini nggak laku dia. Atau ada dosa yang dilakukan oleh keluarganya, mamanya, papanya, ngatain siapa kamu sehingga anakmu nggak bisa kawin. Nah, itu dihubung-hubungkan. Termasuk Elizabeth itu malunya luar biasa. Saudara. Elisheva dari kata Elizabeth ini sudah saya jelaskan di seri 7 seri Natal, khotbah 7 seri Natal. El itu Allah, Sheva itu adalah genap 7, angka 7. Jadi artinya apa? Elizabeth, Allah akan menggenapi janjinya. Zakaria, Zakar, Allah mengingat, selalu mengingat apa yang dikatakan oleh Allah sendiri. Zakaria, ya Allah mengingat apa yang dia janjikan, Allah mengingat apa yang kamu doakan. Kamu lupa, kamu tidak percaya, Tuhan tetap akan kabulkan. Itu arti Zakaria dan Elizabeth.
Dan setiap kata dalam Alkitab itu punya makna rohani teologi yang dalam sekali, saudara. Betfage, Bethlehem, semua punya. Yerusalem itu punya makna semuanya. Saya pernah kuliah dipimpin oleh seorang rabi dari Amerika. Hanya satu minggu. Membuka rahasia nama-nama dalam Alkitab Perjanjian Lama khususnya. Perjanjian Baru juga sama. Surah itu punya makna kekuatan, kaitan, dan peristiwa antara tempat dengan orang. Waduh, luar biasa. Namanya Kabalah dalam tradisi Yahudi. Atau kalau angka khusus namanya gematria. Saya belajar ini semua berpuluh-puluh tahun. Jadi saya bisa khotbah kitab Wahyu. Surah itu dasarnya tuh harus tahu itu semua. Kabalah, gematria semua. Kalau itu nggak tahu, ngaco kita nanti khotbah tentang kitab Wahyu. Karena ngawur semuanya. Ya, oke, yang pertama kerpa. Kerpa itu adalah sesuatu yang berasal bukan dari diri kita, tapi sesuatu yang memalukan terjadi. Mungkin karena kita sakit, mungkin karena kita gak bisa punya anak, atau karena banyak hal yang memalukan, yang tidak wajar. Orang buta lahir itu aib. Gak punya anak itu aib. Keluar lahir kemudian albino, itu dianggap aib. Kulitnya merah. Semua hitam, kamu kok merah? Putih merah-merah gini, kayak babi. Anak terkutuk kan. Kemana-mana anak itu selalu disisihkan. Dan bukan hanya manusia. Binatang pun kalau dia aneh sendiri, itu jadi disingkirkan oleh lingkungannya. Ya, kalau kita tahu macan kan, kuning dengan hitam kan. Terus ada macan yang putih gitu kan. Beda sendiri dari semua macan yang ada. Dia kasihan saja. Dia mengalami intimidasi, dia mengalami social distraction gitu. Ya, gitu. Padahal kalau kita lihat malah yang putih itu malah unik kan, yang bagus kan. Masukin ke kebun binatang, macan putih gitu kan. Saya pernah melihat kera putih tih. Waktu saya di China di kebun binatang di Beijing itu. Jadi ada 2 kera itu putih. Itu disebut sebagai titisan sunggokong. Kecil gitu. Nggak tahu sekarang jadi gedenya seperti apa. Tapi semua putih, nggak ada warna lain kecuali putih. Sampai semua di sini putih semua. Nah, saudara, sekarang bangsa Israel menantikan lembu merah. Lembu warnanya merah, nggak pernah ada. Tapi karena dinubuatkan nanti ada lembu merah, dan lembu merah itu akan menghantar kedatangan Mesias. Sekarang sudah ada lembu merah, ada 6 dan mati 1. Yang dibutuhkan berapa lembu merah? 9 katanya. Kalau mau sempurna itu 12 suku bangsa Israel. Nah, saudara, kita sudah percaya bahwa lembu merah adalah menunjuk pada Kristus dan sudah dipersembahkan, dan semua data lembu merah dengan Yesus mati sama persis semua, saudara. Dibunuh di mana, bagaimana dibunuhnya, dan caranya bagaimana, dan melambangkan apa itu persis sama. Jadi kalau saudara, kemarin saya kan ke kematian. Ada yang punya workshop itu, Pak Septo itu mertuanya meninggal, yang laki-laki, papa mertua. Nah, saya berjalan, terus berjalan itu nggak ada jalan, saudara, di Pandu itu. Bukan Panduku, kuburan Pandu, nggak ada yang mandu, saudara. Mau jalan kemana-mana, nggak ada jalannya, kuburan semua. Sampai jalan setapak pun kasih kuburan. Karena terlalu padat. Terpaksalah setiap orang itu melangkai mayat-mayat kan. Betul ya? Langkai mayat sana dilangkai. Terus saya beritahu, Bu, kalau ibu dalam perjanjian lama ya, melangkai mayat ini, dosanya nggak bisa dihapus. Kaget semua orang. Nggak mungkin dihapus, Bu. Nggak akan selamat ibu. Takut dia. Yang ngomong pendeta ya. Terus gimana Pak? Boleh nggak permisi? Nggak boleh Bu, permisi. Tahu nggak namanya nggak? Ya harus lihat namanya. Permisi Bu Ain, permisi Bu Lena, gitu kan satu-satu. Saudara, nggak peduli kamu permisi nggak permisi, kamu melangkai mayat, itu dosa harus dihapus oleh apa? Darah lembu merah. Yang waktu dibunuh harus dibakar
dan seluruhnya tubuhnya nggak boleh ada sisa, nggak boleh dimakan, nggak boleh apapun. Saudara tahu? Dan abunya diambil dan kemudian ditaruh 7 hari. Selama 7 hari. Dan ditunggu 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari. Dan hari yang ke-50, hari yang kebebasan itu, tahun pembebasan, baru kamu boleh pakai dengan air untuk membersihkan, kau dipercikan pada dirimu. Baru dosamu yang langkai mayat, mati itu hidup. Melambangkan siapa? Kristus semua. Kadang-kadang kalau kita berpikir tentang aib, siapakah manusia paling aib dari segala yang aib? Paling memalukan dari segala yang memalukan, kematian yang paling memalukan dari seluruh manusia yang paling memalukan siapa? Yesus, cuman Yesus. Dari sudut apapun, saudara. Dihina, perasaan seluruhnya, sampai murid-muridnya pun gak ada yang mengakui dia lagi. Lari semua. Apa dia pernah melukai hati Petrus sehingga Petrus menyangkali dia? Apakah dia tidak pernah memperhatikan Yudas, tidak pernah memberi makan Yudas sehingga Yudas kemudian mengkhianati dia? Apa salah Tuhan Yesus sehingga kamu khianati Yudas? Yudas mengkhianati Tuhan. Apa salah Tuhan Yesus sehingga Petrus itu menyangkali dia? Apa salahnya? Gak ada salahnya, saudara. Nah, kenapa kamu sangkali dia? Ya nggak tahu. Nggak cocok pikiran dengan saya. Saudara, kadang-kadang dalam hidup kita, khususnya kalau kita papa dan anak atau suami istri, kadang-kadang banyak hal yang kita tuh nggak bisa pikir. Tiba-tiba orang itu bisa senewan diri. Ngerti maksudnya ya? Kalau seorang anak remaja senewan gitu, wah kita langsung berpikir kalau kita sudah pengalaman, kamu lagi mens nggak? Kan gitu, saudara. Betul ya? Kamu lagi mens, kamu lagi bulanan nggak? Kenapa? Senewan kamu. Moodnya itu jadi bisa nggak karu-karuan gitu. Kok bisa seperti itu? Saudara, itu tubuh kita aja kita sulit untuk mengendalikan. Apalagi saudara mengendalikan kekuatan kedagingan kita itu. Gak bisa. Dan aib dari segala aib adalah diterima oleh Kristus. Dan Tuhan tidak menghapus aib saya, tapi menambahkan aib. Dengan apa? Dengan huruf J. Apa arti? Aib tambah huruf J jadi apa? Ajaib. Aduh, saya sekarang begini. Jangan takut dengan kebangkrutan, jangan takut dengan perselisihan, jangan takut dengan masalah, jangan tahu kenapa. Seluruh masalah itu, kemandulan Sarah, ketidakmampuan punya anak daripada Sarah, dan juga masa tua dan sudah berumur, sudah usur umurnya dari seorang bernama Abraham. Tuhan katakan, nggak ada masalah dengan itu. Karena aku berjanji dari keturunanmu, dari benih, dari darah dagingmu, kamu akan punya anak. Tapi saya mandul. Saya sudah mati haid. Saya sudah banyak alasan-alasan. Tuhan katakan apa? Oh iya gitu ya. Terus Tuhan katakan, saya belajar lagi ya. Biologi kenapa? Ya saya belum tahu. Gitu. Malaikat disuruh datang. Ke Abraham. Beritahu. Kamu ya. Aku ngomong hari ini, terjadi tahun depan akan terjadi kamu punya anak. Sarah yang tahu kondisi badannya, yang tahu bagaimana dia nggak mungkin punya anak, dan semuanya nggak mungkin. Apa yang terjadi dengan Sarah? Malaikat ditertawai. Bagi dia nggak mungkin masuk akal, nggak mungkin. Sudah banyak kebenaran-kebenaran ini secara pikiran, secara akal, secara kita lihat, sudah kita nggak bisa tembus itu, saudara. Nggak bisa tembus. Tapi jika engkau percaya seperti Maria, engkau percaya seperti Elizabeth, engkau percaya seperti Zakaria, engkau percaya seperti Yusuf, di dalam segala kondisi yang sulit aib itu adalah langkah awal Tuhan menunjukkan keajaibannya.
Dan itu sesuatu yang hebat sekali. Engkau tahu siapakah anak ini? Sampai engkau mengalami aib, sampai engkau mengalami kehidupan seperti, sampai engkau setengah mati, harus ke Mesir, balik lagi dari Mesir ke Israel lagi. Susahnya seperti itu. Tahu nggak siapakah anak yang kamu bawa ini? Jadi ada satu misi membawa sang juru selamat. Saya pernah khotbah ini di perkumpulan misi, hamba Tuhan misi. Saudara, kita pikir misi itu ngabarkan Injil gitu ya. Terus kemudian ngomongin orang tanya, bukan itu saudara. Itu memberitakan Injil. Tapi misi bukan itu. Misi itu seperti Yusuf dan Maria yang dibawa oleh Tuhan menjalani begitu panjang. Nah, banyak orang berpikir misi itu seperti kita satu hari satu waktu. Ayo kita misi selesai, ngabarkan Injil, penginjilan selesai gitu. Bukan saudara. Misi adalah long life journey. Jadi misi Yusuf dan Maria membawa Kristus sampai menghantar Kristus. Dan di kayu salib itu dia ditusuk hatinya dan pedang itu nembus ke jiwa dia. Itu misi. Itu misi Natal. Kenapa? Karena diberitahukan oleh doa oleh Simeon. Dan diberitahukan bahwa kamu akan mengalami ini semua. Dan bagaimana sikap daripada Maria. 3 kali Maria berdiam diri. Dia renungkan kata-kata itu. Bagaimana saya bisa membawa saya punya anak ini yang tak susui, tak ajari berjalan, tak ajari ngomong, tak ajari membaca Alkitab, terus dia besar dan kemudian mati digantung dan seperti itu. Apa misi Maria? Saudara, kadang-kadang saya melihat Alkitab itu kadang-kadang dibuat mudah, dan kemudian digampangkan. Sehingga mental kita, kekuatan iman kita itu rapuh. Kenapa rapuh? Karena kita tidak melihat perjalanan yang luar biasa hebat daripada Maria itu. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang mama, seorang wanita yang dipilih oleh Tuhan. Dari dia perawan sampai dia kemudian terakhir. Dia melihat seluruh kejadian itu. Bagaimana perasaan dia? Maka banyak orang mengangkat Maria menjadi bunda Tuhan. Dan saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Maria adalah ibu Tuhan. Karena itu di Alkitab ngomong seperti itu. Siapa yang ngomong? Elizabeth. Ibu Tuhanku ada di sini. Itu yang ngomong Elizabeth. Dan tidak disalahkan dalam Alkitab. Maria itu ibu Tuhan. Bukan ibu manusianya Yesus. Bukan. Ibu Tuhan. Loh, Tuhan kok beribu? Nanti bapaknya siapa? Nah kan gitu kan. Orang agama lain tanya kita gitu. Saudara, karena pengertian kita begitu terbatas, akhirnya membawa kemuliaan tentang Allah itu menjadi daging. Dan kita pikir menjadi pikiran kita. Oh, kenapa seperti itu? Bapaknya siapa? Karena berpikir secara apa? Secara manusia kita. Elizabeth imannya menembus kepada apa? Hubungan Maria dengan Yesus yang dipilih dan dia dikatakan adalah ibu Tuhan. Dan saudara, itu adalah iman kita. Kita harus berani mengatakan Maria adalah ibu Tuhan. Bukan ibu manusianya Tuhan Yesus. Bukan. Nggak ada itu. Theotokos istilahnya. Pembawa Allah dalam diri. Jadi waktu kita tahu Natal, keindahan Natal itu bukan cuma gombrang-gombrang pohon seperti ini. Bukan, saudara. Ada keindahan yang dalam jiwa kita melihat kepada siapakah bayi ini sebenarnya. Bukan apa Natalnya, bagaimana perayaannya. Bukan itu, saudara. Bagaimana kita mengenal tentang hadirat Allah ini yang melampaui dari batas semua pikiran kita. Dia menjangkau kita, dia berikan hidupnya pada kita, dia tahu
apa yang kita lakukan, dia bersolidaritas dengan seluruh kelemahan kesusahan kita. Dan Tuhan katakan satu kalimat, yang kamu bawa adalah keselamatan. Yang kamu bawa adalah kemuliaan surgawi. Saudara tahu Lord of the Rings, film itu, Frodo, yang ini menghancurkan cincin. Di mana cincin itu, banyak orang itu kepingin dapatkan ini. Kenapa? Dengan cincin ini, engkau memiliki seluruh dunia. Tapi orang yang pernah merasakan cincin dan betapa membunuhnya dan membinasakannya cincin itu, dia ingin membuang cincin dan mau dihancurkan cincin itu. Dan perjalanan Frodo dengan temannya, masih ingat kan? Sampai naik ke bukit dan ketemu dengan si binatang yang makhluk yang kayak manusia planet itu. Sebenarnya itu semua cerita itu sebenarnya cerita Alkitab. Lord of the Rings itu cerita Alkitab. Narnia itu cerita Alkitab yang dibuat secara literatur sastra yang sangat tinggi sekali. Nah, saudara, kita bisa menikmati itu. Dan waktu kita melihat apa yang terjadi dengan kondisi yang ada itu, kita selalu terbatas. Yusuf terbatas dengan seluruh aturan yang ada. Simeon juga sama, Zakaria juga sama. Begitu diberitahu, nih kamu akan menerima. Gak percaya dia. Karena kamu gak percaya, bisu. Kamu gak bisa ngomong. Sampai kapan gak bisa ngomong? Sampai anakmu yang membuka mulutmu, anakmu yang akan membuka mulutmu, dan dari nama anakmu engkau mendapatkan berkat. Yohanes, berkati aku Tuhan. Itu arti Yohanes. Yo itu seruan, ho itu seruan. Hosana, banyak orang Hosana, Hosana, pikirnya Hosana itu perayaan gitu, bukan. Hosana itu adalah jeritan seperti Rahel. Jeritan minta pertolongan. Ho, jeritan. Yasha, selamatkan aku. Nah itu apa? Surah satu, kayak orang itu satu lengkingan, satu seruan. Jadi orang waktu mengatakan Hosiana, yang aslinya itu Hosiana, bukan Hosana. Jadi Hosana, Hosana itu kalau kita rasakan, kita sampai hari ini kita ngerti, nggak ada perasaan minta tolong, nggak ada. Oh seneng, oh kita merdeka, gitu kan? Arti Hosana itu, Tuhan aku orang berdosa, tolong saya. Hosana, 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 nah itu. Tapi kemarin saya lihat ada Hosana, jadi nyanyian dance party. Hosana, Hosana, Hosana. Ini nggak ngerti artinya, nyanyi ngawur-ngawur. Jadi waktu kita ngomong Hosana itu minta apa? Oh Tuhan, pertolonganmu kapan? Tuhan tolong kami. Nah itu artinya. Dan waktu Yesus naik keledai, dan dengan 2 keledai 1 anaknya yang dibawa oleh dia, dan dia naik, bukan dengan kuda yang hebat, bukan. Saudara, itu terbalik semua. Saudara. Cara Yesus melayani itu cara kita. Saudara. Kalau kita merubah cara kita melayani dengan cara duniawi, saudara, sampai sekarang itu banyak orang kalau diskusi dengan saya tentang mengembangkan gereja, banyak jengkel. Dan banyak marah dengan saya. Kenapa? Ini barusan ada, waktu kita ketemu malam itu di dalam penghiburan malam, ada 2 orang datang, ya. Yang satunya dengan teman, ya. Jadi dia bicara, "Aduh, Pak, gimana ini sekarang, Pak? Natal ini kita khawatir, Pak. Kenapa khawatir? Wah, ini gereja itu besar itu di Muhammad Toha, ada gereja besar. Waduh, matilah kita. Kenapa? Wah, kesedot situ, Pak. Kenapa? Dia buka ini, terus ada gereja lagi baru lagi besar, ini di mana? Itu di dekat yang Soekarno Hatta. Ada gereja besar." Saudara, terus saya tanya, terus maksudmu apa gitu? Boleh nggak, Pak, gereja kita kemudian memakai cara seperti mereka, dan kemudian kita membayar pemain profesional, pemain gitarnya, pemain pianonya? Oke lah, kita sediakan 1 bulan 30 juta untuk khusus supaya musiknya bagus.
Dan supaya Natal kita itu Natal yang betul-betul, saya beritahu, kamu mau saingan dengan mereka, nggak mungkin menang. Kualitasnya beda, talentanya beda, semua beda. Natal bukan seperti itu. Kebenaran Natal bukan seperti itu. Kamu sudah ngerti nggak Kristus itu siapa? Bayi itu siapa? Kita sedang melihat hadiratnya nggak itu dalam hidup kita? Kalau itu sudah dapat, kamu tinggal menyanyi, memuji dengan cara apapun, itu sukacita aja. Nggak ada halangannya. Mau di tempat gelap, mau di tempat gempita, mau nggak ada masalah. Karena masalahnya bukan di situ, masalahnya adalah ya tadi lagu kita, Natal lahir di hatiku. Saudara, nah Bosye, tadi kan Kerpa, sekarang kita lihat Bosye. Bosye adalah kehinaan yang karena kita melakukan dosa dan kita melakukan aib. Di situ. Jadi yang satu berasal dari kondisi, berasal dari sesuatu yang bukan berasal dari diri kita, tapi Bosye adalah karena kesalahan kita, karena saudara, kedegilan kita, kerakusan kita, dan semuanya. Dan itu menjadi memalukan. Saya beritahu, salah satu penyakit yang berkaitan dengan dosa yang sangat erat berkait adalah AIDS. Walaupun bisa nular orang yang tidak berdosa. Tapi AIDS itu keluar dari apa? Dosa homoseksual. Dan dosa homoseksual yang tidak puas akhirnya berhubungan dengan binatang. Dan keluarlah AIDS dari sana. Gila nggak? Dan dunia homo, dunia seperti itu di situ puncak daripada Tuhan memberikan dosa-dosa yang kemudian diberikan dengan tanda penyakit-penyakit yang mematikan semua. Sipilis, hornia, AIDS, dan penyakit kelamin yang begitu banyak itu berasal dari apa? Dosa yang memuncak. Dan termasuk drugs, narkoba. Nah sekarang sudah masuk dalam penyakit yang bukan secara fisik, tapi kejiwaan. Apa itu? Dunia online. Yang lebih hebat, 10 kali lipat cengkeramannya dari penyakit sipilis, AIDS dan semuanya. Apa itu? Saudara, ketagihan game, pornografi, dan semuanya. Itu lebih kuat dari apa? Dari dosa fisik. Dan dosa pikiran itu begitu sekali cengkeram, saudara-saudara nggak bisa menghapus seluruh daripada apa yang ada dalam otakmu. Dan itu kita harus banyak minta tolong Tuhan. Hosana, Hosiana. Oke, kita lihat sekarang dalam perjanjian baru. Nah, saudara, perjanjian baru itu ada dua sama, oneidos dan yang satu agak panjang, askemosune. Jadi meminta askemosune. Oneidos sama dengan kerpa, akemosune sama dengan bosye. Ya. Dan di dalam keterangan kita akan lihat ini ya. Contoh, Mazmur 69 ayat 19-20. Ini contoh, Mazmur 69 ayat 19 dan ayat 20. Demikian. Ini Mazmur Daud ya. Engkau mengenal celaku, maluku dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapanmu. Celah atau noda itu telah mematahkan hatiku. Saudara perhatikan ini ya. Jadi noda itu mematahkan hati daripada Daud. Memutuskan hati Daud. Mengecewakan hati Daud. Membuat dia akhirnya kehilangan gairah hidup. Dikatakan, aku menantikan belas kasihan. Supaya orang bisa kenal saya. Saya ini dalam kesulitan. Tolong saya. Nggak ada yang tolong kamu. Karena celahmu. Aibmu. Saudara, dunia begitu kejam. Jika engkau punya banyak hal, maka semua datang padamu. Begitu kamu tidak punya yang bisa dunia ambil, kamu dibuang, ditinggalkan, dan sekarat pun dunia tidak berbelas kasihan. Dan itu kekejaman manusia. Dan termasuk keluarga kita sama. Saya juga ngalami ini dalam keluarga. Waktu satu orang sulit, keluarga lain bisa bantu, nggak mau bantu. Saudara,
Bukan keluarga orang non-Kristen, keluarga Kristen. Apalagi keluarga pendeta. Jika keluarga satu sama lain tidak mau bantu, jangan kamu menjadi pendeta sebenarnya. Dan itu memalukan. Dan udah tahu setengah mati dan udah tahu kegagalan. Dan Daud pun ngalami yang sama. Anaknya nggak ada yang mau tahu, nggak ada yang mau tahu semuanya. Dia berkata apa? Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia, menantikan penghibur-penghibur tetapi tidak kudapati, bahkan mereka memberi aku makan racun. Kejam sekali, saudara. Ini Daud loh, ini keluarga Daud, keluarga di dalam iman. Bisa seperti ini. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Kurang ajar nggak? Saya paling senang kalau ada seorang melayani. Waktu saya khotbah atau apapun, ada keluarga yang saudara anaknya itu begitu hormat dengan hamba Tuhan. Dan menyediakan hatinya sampai ngomong seperti ini. Pak, limuse. Dipanggilnya limuse gitu, karena Mandarin. Limuse. Kalau ada perlu apa-apa, nanti hubungi saya. Bukan papanya loh, anaknya. Pas saya hari ini kosong. Jadi kapanpun mau diantar kemana, beritahu saya. Waduh. Saudara, saya kalau melihat keluarga seperti ini, waduh. Keluarga diberkati Tuhan luar biasa ini. Kenapa saudara? Karena kondisi kita dalam segala keterpurukan nggak mau bantu. Dan saya tahu beberapa keluarga yang ini saya kesaksian sebagai seorang gembala pastoral. Saudara tahu, mamanya setengah mati, papanya setengah mati dalam hidupnya, anaknya itu kaya raya, diem, nggak dia apa-apain ini. Bantu 1 sen pun nggak mau, saudara. Kenapa? Dendam. Saya ketemu orang ini, saudara. Kenapa kamu gak bantu mamamu? Saya hari ini diminta pendetamu, datang ngomong kamu. Kenapa? Karena kondisinya seperti ini. Kenapa kamu gak punya hati belas kasihan? Pak Agung kalau tahu ya, bapak saya itu brengsek. Gak pernah satu hari gak pukul saya. Dan waktu saya SMP, waktu saya mau masuk sekolah, dan saya sudah mendapatkan dasar mau sekolah, papa saya gak mau. Dan uang itu dipakai oleh dia. Untuk apa? Ya tahu sendiri lah. Papa saya apa sebelum bertobat. Dia peminum. Jadi sakit hatinya waktu papanya belum menjadi Kristen itu sampai berpuluh-puluh tahun. Dan waktu dia menjadi orang kaya dan dia sudah berhasil dan papa mamanya dalam kondisi seperti itu, nggak mau bantu. Dan salah satu pendeta itu bicara dengan saya, Pak, kalau dia terbuka hatinya dan dia mau membantu papanya, kita mau calonkan dia sebagai diaken. Tapi karena hal ini, kita nggak bisa calonkan. Orang sudah banyak calonkan dia, gereja sudah ngomong semua. Kami nggak bisa, kenapa? Karena kami tahu dia tidak mau mengasihi papa mamanya, dan kami stop, nggak bisa. Walaupun gereja, orang-orang semua, sangat menghormati orang ini, anak muda. Tapi pendeta mengatakan, saya tidak akan mau. Walaupun seluruh majelis mengatakan, nggak apa-apa. Dan pendeta mengatakan, nggak bisa. Wah, saya ngomong, kamu taruhan kependetaan? Iya Pak. Saya hormat dengan pendeta seperti ini. Kenapa? Berdasarkan kebenaran. Dan waktu saya ngomong, kenapa kamu sakit hati? Dodo ceritakan semuanya. Terus saya tanya, kamu bisa kerja seperti ini, dari mana duitmu? Kamu bisa mencapai seperti dari mana? Kan saya sendiri yang kerja. Kan saya punya pinter. Saya pun bisa gini. Gak dibantu mama saya, papa pun saya bisa. Saya sekolah pun saya kerja sendiri, akan saya sekolah dan kemudian mendapat bisa S2 dan lulus dari Singapura gitu seperti itu. Sombong sekali, Ustaz. Terus saya beritahu satu kalimat, suatu hari nanti kamu akan ditempelin Tuhan. Bersyukur jika kamu kembali dan mengasihi papamu dan kau sadar. Tapi kalau sudah pada waktunya dan kamu nggak bisa kembali dan kamu tinggal tunggu waktunya, saya nggak tahu
apa yang terjadi nanti. Saudara, lewat berapa puluh tahun, pendeta itu ketemu saya. Pak, yang Bapak itu udah jadi diaken loh gitu. Oh, puji Tuhan, kenapa? Sadar akhirnya. Wah, puji Tuhan, saya pun senang. Kenapa? Karena orang yang dari membenci seperti itu kemudian bisa berubah. Kapan dia berubah? Dan saya tanya, itu peristiwanya bagaimana dia bisa berubah? Gak tahu ada orang berkhotbah, dan waktu dia berkhotbah, saudara, tiba-tiba dia memberikan ilustrasi. Kebalikan dari ilustrasi dia. Jadi kalau dia tidak memberikan pada papanya, kalau ini papanya memperhatikan pada anaknya sampai dia berkorban apapun. Terbalik, sampai dia berkorban apapun, dan apa yang terjadi dengan kondisi yang ada, saudara? Apa yang terjadi dengan kondisi yang ada? Orang-orang ini waktu memberitakan kepada papanya kondisi yang ada, bahwa anak yang ditolong oleh papanya itu, kan dia nolong papanya, bukan ditolong papanya. Anak yang ditolong papanya itu akhirnya dalam seluruh kondisinya, papanya dengan hati yang setulus-tulusnya tidak pernah memperkarakan seluruh masalahnya. Dan itu bedanya hati papa, mama, dan hati anak. Dan waktu itu khotbah, dia dengar itu. Roh Kudus bekerja. Dia akhirnya sadar. Datang ke papa mamanya. Dibeliin rumah baru. Dengan seluruh susternya yang ada lengkap, suruh pindah. Bersyukur kalau dia berubah. Kalau dia nggak berubah, saudara, kematian, kebinasaan. Daud bisa mengalami seperti ini. Yusuf bisa mengalami seperti itu. Siapa yang tolong saya? Nggak ada. Ya kamu dengan Yusuf dan Maria berjalan. Dan tidak ada yang menolong kamu berjalan dalam kesusahan, dalam kesulitan. Di dalam pada belantara itu, saudara, nggak ada yang tolong kamu. Tapi kamu penuh dengan sukacita. Kenapa? Kamu membawa Kristus. Kamu membawa kebenaran. Kamu membawa Allah sendiri. Saudara, itu loh yang artinya Natal sejati itu di situ. Dan saya harapkan kita semua sadar akan hal ini. Bagaimana saya menikmati Natal pada saat aib, pada saat kebuntuan, pada saat kesulitan, pada saat banyak hal yang betul-betul nggak mungkin kita lalui dalam masalah hidup kita. Saudara memegang ada hadirat Allah, jaminan Allah. Zakaria, El-Shafa, Zakaria, Allah berkata, Allah mengingat. Zakaria, Allah mengingat. El-Shafa, Allah berjanji. Dan kemudian saudara dikatakan Yesuslah harapan itu, dialah penggenap itu, dan kita semua dapat dalam Kristus. Dan bayi itulah bukan yang ditolong oleh Maria, bukan yang dijaga Maria, tetapi bayi itulah yang menolong Yusuf, yang menolong Maria, yang menjaga Maria. Betul nggak? Seolah-olah Tuhan kita jaga, jadi bayi itu kita lindungi. Oh bukan. Kalau bukan Tuhan yang menghentikan Raja Herodes, kalau bukan Tuhan yang menyelewengkan jalan daripada orang Majus supaya tidak ketemu Herodes, matilah Yesus. Betul? Dalam pandangan kita sepertinya melindungi apa yang harus kita jaga. Bukan, saudara. Sebenarnya kita dilindungi Tuhan. Dalam segala sesuatu, di dalam aib kita, dalam keterpurukan kita, saudara, bukan Tuhan meninggalkan kita. Dikatakan, ya, satu kalimat yang kita pikirkan, yang kita expose adalah, saudara, semua ketidakmampuan kita. Tapi malaikat mengatakan kepada Yusuf, kepada Zakaria, kepada Simeon semua. Apa yang dikatakan? Apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi. Kamu tidak percaya, kamu ragu-ragu, kamu takut, kamu gak ngerti bagaimana bisa terjadi, tetap akan terjadi. Tetap akan terlaksana. Dan itulah inti daripada Natal.
Dan kita akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Seperti duda dan janda saling berdoa, tidak tahu penyelesaian gimana. Doa yang saling berdoa itu akhirnya dicantolkan oleh Tuhan. Saudara, kita seringkali berpikir yang pahit itu kalau bisa keluar dari hidup kita. Yang sedih itu kalau bisa keluar dari hidup kita. Yang namanya kepedihan itu kalau bisa keluar dari hidup kita. Pokoknya yang seperti keluar dari ya nanti di surga. Nggak ada itu semua. Satu penutup dari Ravi Zacharias. Satu ilustrasi yang bagus sekali. Ada seorang anak kecil yang sakit mau mati. Yang sudah nggak bisa apa-apa. Dan dibawa mamanya ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itu akhirnya dipanggillah dokter. Waktu dokter memanggil itu, anak itu sangat takut sekali dengan apa? Dengan jarum. Tahu jarum? Anak itu kira-kira umur 5 tahun lah. Wah, nggak bisa ini. Ini harus disuntik ini. Kalau nggak disuntik dengan obat ini, wah susah. Dia disuntik dulu untuk supaya dia tidak kejang-kejang lagi. Maka diambilkan jarum. Waduh, saudara. Anak itu teriak-teriak apa? Jangan! Takut aku! Anaknya tolak. Saudara. Apakah dokternya kemudian, oh kamu takut? Oh ya udah, nggak jadi gitu. Nggak bisa, untuk tolong kamu harus takut, tau nggak? Untuk tolong kamu harus teriak-teriak. Kenapa? Ya karena pikiranmu. Yang kamu pikirin apa? Aduh, jarumnya. Aduh, tembus. Aduh. Sampai anak itu sampai kejang-kejang. Waktu tangannya dipegang itu, susah pegang semuanya. Lihat jarum, dia nangis seperti itu. Kok tega gitu kan? Terus dia teriak mama, kenapa nggak tolong saya? Papa, kenapa diem? Dan kenapa Tuhan tidak menjawab kita? Kenapa mama kita nggak menjawab kita? Karena Tuhan ingin kita sembuh. Papa mama kita ingin sembuh. Bagaimana sembuhnya? Ya kamu ngalami kondisi itu. Papa nyatakan, nggak mungkin dokter itu nyiksa kamu. Dia mau menyembuhkan kamu, tapi Tuhan takut. Kan tetap aja pikiran gitu. Begitu jarumnya dikeluarin, saudara. Terus kemudian airnya kecurutan dengan curut gitu kan. Warna itu lihat, dia keras sekali nangisnya. Sampai saking kerasnya nangis, suntikan masuk nggak kerasa. Terus udah masuk, curut udah selesai gitu. Lu kenapa nggak disuntik? Sudah. Lu kapan? Lu barusan tadi. Lu nggak sakit ya? Enggak. Dari tangisan jadi cengengesan. Udah. Sudah banyak kejadian dalam hidup kita. Tuhan izinkan kita teriak-teriak seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan mau menyembuhkan kamu. Dan Natal inilah aib menjadi ajaib. Ya, mari kita berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan. Kami mendapatkan satu jaminan, satu janji, satu kepastian bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kejadian hidup kami selalu membawa kami untuk tidak percaya pada Tuhan, untuk meragukan Engkau. Bahkan kami seringkali juga ingin lepas dari kondisi-kondisi yang memalukan. Aib. Tetapi Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Hari ini kami mendapatkan jawabannya. Karena Engkau ingin dengan ketulusan hati, dengan kekudusan-Mu, dengan anugerah-Mu Tuhan, kami akan merasakan kebaikan Tuhan yang melebihi dari segala pikiran kami. Ada jalan yang terbaik, ada jalan yang harus kami lintasi, ada gunung-gunung yang harus kami lewati. Kami seberangi begitu banyak sungai-sungai. Dan yang kami tahu adalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan pada waktunya Tuhan berkata,
Aku tidak pernah lepaskan kamu. Apakah engkau merasakan penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan dalam hidupmu? Atau ketakutan seperti anak kecil yang takut dengan jarum dokter itu. Tetapi waktu itu sudah sampai. Dan waktu kita sudah sadar, pikiran kita sudah mengenal akan Tuhan dalam iman kita, semua berubah dan menjadi sukacita. Dari tangisan-tangisan akhirnya menjadi tertawa, damai, sukacita yang luar biasa. Dan di sanalah kami menerima Maria bukan lagi Maria yang dulu waktu Maria bertemu dengan Kristus bangkit dari kematian. Tidak ada Maria yang kemudian putus asa, mendiamkan hatinya. Maria ini akhirnya memberitakan kemenangan surgawi. Dia akhirnya menjadi pribadi yang bangkit daripada seluruh keterpurukan. Dan kami semua sama. Terima kasih Bapa untuk karyamu yang indah di dalam Kristus dan melalui Rohmu yang kudus. Kami mendapatkan tuntunan sepanjang hari dan penyertaan yang tidak pernah kami dilewatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan.